hormati Ketua Penguji Bapak Nes Handono MKep yang juga yang sedang berbahagia mahasiswa atas nama Najia yang akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Bu Cuti keluar. Oh ya, Enggak, Bapak. Kayaknya sinyalnya kurang enak, Bapak. ya sambil nunggu. Ini saya rekam ya. Halo Mbak Najiha, suara saya terdengar? Enggak, Ibu. Iya, mohon maaf barusan apa trouble. Saya sudah dimulai. Sudah presentasi belum? Belum, Bu. Belum ya? Enggak, Ibu. Belum, Bu. Oh ya, saya buka lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Penguji Bapak Andes Handono MKep dan mahasiswa atas nama Najiha yang akan mempresentasikan proposal penelitiannya pada malam hari ini. Kami beri waktu 2 sesi. Yang pertama, silakan untuk mempresentasikan bab 1 sampai dengan bab 4. Kemudian nanti akan dilanjutkan diskusi dan tanya jawab dengan semua penguji. Baik, langsung saja Mbak Najiha silakan presentasikan dengan waktu maksimal 10 menit. Baik, Bu. Terima kasih. Permisi, Bapak, Ibu. Apakah slide saya sudah terlihat, Bapak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Sri Astuti sudah meluangkan waktunya.
Yang saya hormati Ketua Penguji Bapak NS Handono Fathur Rahman, Kep SP Kep MB. Yang saya hormati Pembimbing 1 Ibu Dr. Sri Astuti Andayani, Skep NS MKes. Perkenalkan, nama saya Najiha dengan NIM 21318021. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Efektivitas Meses Effluorage dan Perubahan Posisi Terhadap Pencegahan Resiko Dekubitus pada Pasien Stroke di RSUD Dr. Abdurrahim Situbondo. Selanjutnya, latar belakang salah satu dampak yang umum terjadi terhadap penderita stroke yaitu kelumpuhan pada anggota gerak, sehingga menyebabkan terjadinya resiko dekubitus yang diakibatkan karena tekanan terlalu lama sehingga penderita mengalami memar di bagian pinggul, pantat, sendi kaki, dan tumit. Menurut Hernata 2018. Prevalensi stroke menurut data World Stroke Organization menunjukkan bahwa ada peningkatan penderita di setiap tahunnya dan sekitar 5,5 juta kematian terjadi akibat penyakit stroke. Sekitar 70% penyakit stroke dan 87% kematian dan disabilitas akibat stroke terjadi pada negara berpendapatan rendah dan menengah. Menurut Mutiasari 2019. Selanjutnya ada rumusan masalah. Apakah meses effleurage dan perubahan posisi efektif untuk mencegah terjadinya dekubitus pada pasien stroke? Dan apa pengaruh pemberian teknik meses effleurage dan perubahan posisi dalam pencegahan dekubitus pada pasien stroke? Selanjutnya tujuan penelitian saya. Tujuan yang pertama untuk mengedukasi cara meses effleurage dan perubahan posisi pada pasien dan keluarga pasien yang mengalami stroke dari terjadinya dekubitus. Tujuan saya yang kedua, mengidentifikasi sebelum dan sesudah dilakukan meses effleurage dan perubahan posisi pada pasien stroke. Tujuan yang ketiga, mengidentifikasi keterampilan keluarga pasien dalam menangani terjadinya dekubitus pada pasien stroke dengan cara melakukan meses effleurage dan perubahan pada tirah baring. Selanjutnya ada landasan teori. Di sini ada tinjauan pustaka. Menurut Johann Gerd Metzger, effleurage adalah teknik pijat yang melibatkan gerakan lembut dan mengalir. Biasanya menggunakan telapak tangan. Teknik ini bertujuan untuk menenangkan, merelaksasi otot, dan meningkatkan sirkulasi darah di area yang dipijat. Memposisikan pasien dengan tepat atau proper positioning dengan teknik dan penjadwalan perubahan posisi tubuh yang tepat dapat membantu dalam merangsang fungsi motorik, meningkatkan kesadaran sensorik, meningkatkan fungsi pernapasan dan oromotor, dan membantu dalam mempertahankan rentang gerak normal di leher. Selain itu, potensi ulkus decubitus dapat diminimalkan dengan proper positioning. Menurut Martin dan Kessler, 2020. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian saya menggunakan kuantitatif desain eksperimen dengan pretest post-test. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat RSUD Dr. Abdurrahim Situbondo yang terkena stroke dengan jumlah 165 orang. Populasi yang saya ambil itu 3 bulan terakhir dari saya melakukan studi pendahuluan, yaitu pada bulan November 54 orang, Oktober 69 orang, dan September 42 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel jenis non-probability sampling yang digunakan pada penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu sampel yang digunakan pilih melalui penetapan kriteria tertentu menurut Setiawati 2023. Selanjutnya metode penelitian. Instrumen penelitian yang saya pakai dalam penelitian saya yaitu ada SOP dan pengukuran risiko dekubitus. Selanjutnya ada tempat penelitian. Tempat penelitian yang saya gunakan yaitu di RSUD Dr. Abdurrahim Situbondo. Baik, cukup sekian, terima kasih presentasi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Sri Astuti Andayani.
Mbak Najiha sudah presentasinya? Nggih, Sudah? nggih. Oh, baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada Ketua Penguji Bapak Nelson Dono MKep untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Monggo Pak Handono, kami persilakan. Ya, ya, terima kasih Bu Astuti. Mbak Najiha, coba tampilkan lagi slide yang tujuan. Tampilkan aja. Atau tampilkan Word-nya. Kan bisa share screen kan? Halo? Oh ya. Tujuan, coba buka tujuan. Nggih, ini sudah Bapak. Coba dibaca tujuan pertama. Untuk mengedukasi cara message effluence dan perubahan posisi pada pasien dan keluarga pasien Oke. yang mengalami. Tujuan pertama kan ada untuk mengedukasi. Nggih, Bapak. Ya kan? Nggih. Pertanyaan saya, ini risetnya edukasi. Enggak, Bapak, melakukan intervensi. Lakukan apa? Intervensi juga, Bapak. Intervensi. Nah, iya, intervensi kenapa kok ada edukasi? Naik. Nggih, itu maksud saya mengintervensi sekalian mengedukasi keluarga pasien, Bapak, agar keluarga pasien dapat mempraktekkan di rumah masing-masing, Bapak. Mohon maaf, Bapak, apakah suara saya ada? Kedengeran. Nah. Ini kan Nggih, Pak. meneliti target efektivitas apa? Efektivitas message effluence dan perubahan posisi terhadap pencegahan dekubitus pada pasien stroke. Oke, pada pasien stroke ya. Nggih, Bapak. Oke. Di mana? Di rumah sakit. Nggih, Bapak. Oke. Coba jelaskan kepada saya. Ini kan riset-riset yang mendukung atau tampilkan kepada saya riset-riset yang mendukung terkait penelitian ini. Pakai aja yang Word, tampilin aja. Ada nggak riset-riset yang mendukung? Oke, Bapak. Belum sekarang.
Iya. Yang mana? Ayo silakan Najia. Udah dicerita. Ini Oke, nih, Bapak. ada ini. Mohon maaf, Bapak, untuk riset pendukungnya itu ada di laptop saya, Bapak. Ini saya mencari di Itu kiriman. ya. Ditampilkan ke saya. Paling tidak di Word-nya. Kamu kan punya Word-nya kan? Passwordnya proposal yang versi Word. Oke, Bapak. Soalnya laptop saya rusak, Bapak. Ini saya pinjam punya temen, Bapak. Jadinya saya lihat di kiriman saya ke Bu Sri terlebih dahulu, ya, Bapak. Terserah. Pada bawah. Share screen aja itu hasil Word-nya. Word kamu, proposalmu itu di share screen di halaman berapa? Karena saya akan tidak menerima. Ngirim ke saya file proposalnya. Oh, nggih, Bapak, nggih. Ngirim apa enggak? Ngirim, Bapak. Ya, di share screen aja. Oh, nggih, Bapak. Udah. Udah ya. 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 Sepatunya pun dah hello. Bea. Ada. Oh iya, yang dulu kan Bisa ya yang Najia? Bisa ditampilin ya? Nggih, Bapak. Saya sedang menampilkan Word-nya, Bapak. Apakah kelihatan, Bapak? Enggak, di stop dulu lah. Oh, nggih, Bapak. ini si itu ada pedagang. Jadi ada yang di depan bayangan sudah kita cari ada dengung ya wah ya ada mobil ya ada ya adiknya tuh ya naik
Mohon maaf Bapak Handono, berikut jurnal pendukung saya dari Farida dan Sukarmin dan Murtini 2019 Bapak. Mana deh? Judulnya apa, hasilnya apa? Pengaruh posisi miring terhadap dekubitus pada pasien stroke di RSUD RAA Suiwondo Pati. Hasilnya Untuk hasilnya, peneliti melakukan posisi setiap 2 jam dan diperoleh hasil perubahan posisi tubuh miring kanan dan kiri efektif menurunkan derajat dekubitus, Bapak. Sehingga dapat dijadikan rekomendasi untuk penata laksanaan tenaga kesehatan dalam mencegah terjadinya ulkus dekubitus. itu yang riset miring ya, apa namanya perubahan posisi. Kalau riset lainnya, apakah cuma satu aja? Enggak, Bapak, di sini ada dari Novita Sari et al. 2018. Di sini hasilnya menandakan adanya pengaruh pemberian posisi alibaring terhadap kejadian dekubitus pada pasien stroke di ruang flamboyan RSUD Jombang. Iya sudah Bu, sudah. Iya. Mana? Ada berapa riset yang terkait dengan perubahan posisi? Ada 2, Bapak. Hanya ada 2. Oke, Bapak. Yang efusi flow rate itu ada berapa riset? Yang halo, Oke, Bapak. yang variabel satunya apa namanya? F. Apa variabel satunya yang Najia? Oke, bentar, Bapak. Oh, kok masih bingung gitu kamu, nggak bisa menjawab. Untuk variabel satunya message flow rate dan perubahan posisi, Bapak. Oke, message flow rate itu ada berapa penelitian? Untuk message flow rate-nya Loh, kenapa kok masih bingung? Harusnya peneliti memahami apa yang diteliti. Siapa lagi kalau bukan peneliti yang memahami? Ada berapa penelitian? di sini saya ada
Satu, Bapak. Untuk Hanya ada jumlah. satu riset, oke? Ya, kalau ada satu riset itu saya kira kurang mendukung ya terhadap penelitiannya yang Najiha, kecuali yang Najiha mau mencari riset-riset pendukung lainnya. Itu paling tidak minimal 5 lah per variabel itu. Ya, riset-riset terdahulu. Itu satu. Yang kedua, ini kan efektivitas message sama perubahan posisi ya. Nggih, Bapak. Oke. Jelaskan kepada saya protokol penelitiannya gimana. Pakai desain apa? Pakai kuantitatif, Bapak. Iya, semuanya kuantitatif. Apa? Kuantitatif yang apa? Desain Eksperimen betul ya? Eksperimen apa? pre-eksperimental, Bapak. Pre. Nggih. Ada kontrol? Pakai kontrol nggak? Enggak, Bapak. Oke. Coba jelaskan bagaimana protokol penelitiannya ataupun prosedur penelitiannya. Protokolnya terutama. Nggih. Saya tidak mau mendengarkan harus izin ini, izin itu. Semua sudah dapat izin. Bagaimana protokolnya? Silakan dijelaskan. Peneliti melakukan penyusunan proposal terlebih dahulu, Bapak, yang sudah disetujui oleh dosen pembimbing atau Itu ketua. tidak usah, saya tidak butuh itu, Mbak. Tapi saya butuh bagaimana protokolnya, cara kamu mengambil data. Saya kan sudah disampaikan di awal, izin-izin sudah selesai. Saya nggak butuh itunya saya. Bagaimana cara kamu mengambil data? Peneliti dibantu oleh pihak kesehatan untuk mendatangi calon responden, Bapak. Yang selanjutnya, peneliti menjelaskan kepada responden tentang tujuan dan maksud peneliti, dan peneliti juga menjelaskan kepada responden bahwa tindakan ini tidak menimbul resiko pada penelitian. Dan apabila bersedia menjadi responden, dipersilakan untuk mengisi informed consent yang diisi oleh masyarakat. Kerahasiaannya dicatat mengenai data responden, dijaga dengan cara tidak menuliskan nama responden, serta data-data yang diperoleh dari responden hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian. Yang terakhir, peneliti memberikan penjelasan pada kelompok message effluence dan perubahan posisi sesuai dengan prosedur dalam melakukan intervensi untuk mencegah risiko dekubitus pada pasien stroke, Bapak. Seperti menjelaskan prosedur di SOP, begitu, Bapak. Iya, jelaskan gitu loh. Maksud saya itu jelaskan. Kalau hanya inform consent saja itu gimana? Berapa kali kamu melakukan? Di mana tempat melakukannya? Jam berapa? Itu kan protokol. Kalau terjadi sesuatu hal itu seperti apa? Iya kan? Itu kan protokol itu. Prosedur ada nggak? Saya kira nggak ada ya. Kebiasaan mahasiswa itu proposal itu sampai rencana sampai sudah dapat izin. Begitu, saya pasti sudah dapat izin. Padahal bukan itu yang penting. Terutama yang terkait dengan penelitian yang sifatnya ya pengakuan. Coba jelaskan gimana? Diambil hari berapa kali gitu loh. Gitu, Pak. Nah, untuk penelitian saya itu digunakan terapi message effluence menggunakan oil dan terapi perubahan posisi yang akan dilakukan 5-10 menit waktu pagi dan sore hari selama 10 hari, Bapak. Dan saya akan mencari tahu keefektifan antara message effluence dan perubahan posisi pada pasien stroke dengan resiko dekubitus di RSUD Dr. Abdul Rahim Situbondo, Bapak. Masa hasilnya berapa menit? 10 menit ya? Enggak, Bapak, 5-10 menit. 5-10 menit pagi sama sore. Enggak, Bapak. Setiap hari. Enggak.
Yang melakukan siapa? Yang yang melakukan intervensi itu saya didampingi dengan perawat rumah sakit, Bapak. Oke, hari pertama siapa? Hari pertama saya, Bapak. Soalnya Hari kedua? hari pertama sampai hari ke-10 sampai atau hari terakhir itu saya, Bapak. Berarti semuanya yang Najia ya. Enggak, Bapak. Soalnya sesuai protokol rumah sakit, sebelum saya menyerahkan SOP, saya disuruh mengintervensi kepada salah satu perawat di sana, Bapak. Apabila lolos, Oke. maka saya di ACC untuk melakukan penelitian di rumah sakit tersebut. Oke, pertanyaan saya selanjutnya yang efusi message ya. Yang efusi message Enggak, Bapak. yang massage itu apakah dilakukan perubahan posisi juga? Enggak, Bapak. Soalnya ini menjadi perbedaan dari peneliti sebelumnya, karena peneliti sebelumnya hanya melakukan perubahan posisi dalam jangka waktu 2 jam, Bapak. Menurut saya kalau dalam waktu 2 jam itu kurang efisien saja, Bapak, karena pasien bakal bosan begitu, Bapak. Jadi saya akan melakukan perubahan posisi terlebih dahulu, lalu saya akan melakukan message effleurage agar perubahannya lebih cepat Oke. untuk Begini, mencegah resiko begini. Jam 6 jam 6 massage ya. Nggih. Ya, jam 6 massage. Posisi pasien setelah di massage apa? Supinasi, miring kanan apa miring kiri? Nggih, Bapak. Belum. Jam 6 massage. Nggih. Halo? Nggih, Halo, Bapak. Najia. Nggih, Bapak. Kedengeran, Bapak. Jam 6 massage. Setelah massage, pasiennya diposisikan apa? Eh, setelah massase, pasien diposisikan ke posisi awal, Bapak. Setelah Posisi itu, awal itu apa? Supinasi. nggih, Bapak. Oke, supinasi. Kemudian Kemudian, sampai sore pasien itu akan supinasi terus. enggak, Bapak. Begini. Eh, ya, untuk edukasi saya itu Kok di pagi. edukasi? Enggak, maksudnya intervensi saya itu di pagi hari itu melakukan perubahan posisi terlebih dahulu, Bapak. Sedangkan Mrs. Efflure saya akan taruh di sore hari, Bapak. Begitu. Oh, katanya 2 kali, pagi sama sore. Massagenya. Yang mana yang betul? Eh, enggak, Bapak. Yang mana, Najia? Maksudnya Karena di proposalmu nggak jelas itu. Nggak ada malah. enggak, Bapak, saya akan melakukan intervensi, melakukan perubahan posisi terlebih dahulu, lalu saya akan melakukan message effleurage, Bapak. Nah, dari situ saya akan mengedukasi pasien bagaimana caranya melakukan. Sebentar dulu, saya nggak tanya itu. Saya tanya protokolmu. Ada satu pasien. Jam Nggih. 6 pagi kamu dilakukan massage enggak? Enggak. Perubahan posisi terlebih enggak, Bapak, dilakukan message effleurage juga, Bapak. Loh, yang jelas dulu kata massage itu kamu lakukan sehari berapa kali? Dua, Bapak, dua. Pagi sama sore. Nggih. Betul? Nggih, Bapak. Oke. Pagi hari jam 6 pasienmu kamu berikan massase. Kemudian Nggih. setelah diberikan massase dikembalikan seperti posisi awal. Apa posisi awal? Supinasi. Nggih, Bapak. Iya. Saya mau tanya. Kamu ini ada berapa kelompok? Satu kelompok apa 2 kelompok? Satu kelompok, Bapak. Satu kelompok. Kalau satu kelompok, berarti itu 2 variabel kamu ya. Bukan 3 variabel. Perubahan posisi. Gimana? Satu variabel apa 2 variabel? 2 variabel, Bapak.
Berarti variabel pertama adalah massa sel sama perubahan posisi. Nggih. Nah, kalau sudah 21 kayak gitu, berarti judulnya bukan efektivitas. Kalau efektivitas itu artinya membandingkan. Lah, kamu apa yang kamu bandingkan? Nggih, Bapak. Yang kamu bandingkan adalah, bukan yang kamu bandingkan, yang kamu lihat adalah intervensi massa sel sama perubahan posisi. Begitu. Jadi judulnya adalah pengaruh itu. Ya, Nggih, Bapak. oke. Jadi yang kamu lakukan itu adalah pengaruh. Kalau pengaruh kayak gitu, kenapa nggak pakai kontrol? Nggih, Bapak. Maaf salah saya. Hmm? Iya, kenapa nggak pakai kontrol? Oke, kriteria inklusinya apa pasiennya? Nggih, Bapak. Kriteria inklusinya apa? Masyarakat yang dirawat inap di RSUD Dr. Abdurrahim Situbondo. Bukan masyarakat ya, tapi pasien. Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan tahun 2023 nomor 17 itu namanya bukan masyarakat tapi pasien. Nggih, Bapak. Yo, apa? Pasien yang dirawat inap di RSUD Dr. Abdurrahim Situbondo. Yang kedua, tidak ada hipotensi selama penelitian. Tekanan darah kurang dari 100/60 mmHg diukur pada setiap sebelum melakukan intervensi 2 kali dalam 24 jam. Yang ketiga, masyarakat yang terkena stroke dan bersedia Sebentar untuk dulu. Berapa? Diukur berapa kali? 2 kali dalam 24 jam, Bapak. Oh, 2 kali. Oke, lanjut. Oke. Selanjutnya, masyarakat yang terkena stroke dan bersedia untuk dilakukan intervensi perubahan posisi dan meses effleurage. Sudah. Nggih, Bapak. Total care, partial care, gimana? Nggih, Bapak. Total care, partial care, total care, partial care, apa itu ya total care ya? Pasien stroke yang kayak apa yang kamu teliti itu loh? Oh, nggih, Bapak. Pasien stroke total care, apa partial care, apa yang mana? Pasien stroke yang total care, Bapak. Total care ya. Nggih, Bapak. Oke, dimasukin di Nggih. situ. Oke, udah ada kan dimasukkan. Saya balik lagi ke teknis. Perubahan posisinya setiap berapa jam? Kan 2 tuh, pagi 6 jam. Supinasi. Jam 8, siapa yang merubah yang posisi? Yang merubah itu siapa? Jam 8, jam 8-nya. Di situ saya sekalian mengedukasi keluarga pasien, Bapak. Jadi keluarga pasien bisa melakukan intervensi perubahan posisi. Tidak ada ceritanya itu keluarga pasien melakukan intervensi sendiri. Itu bukan penelitian. Oke, Bapak. Ya kalau kamu yang meneliti, ya kamu yang meneliti dong, yang melakukan posisinya seperti apa. Ya begitu, kamu harus standby itu dari jam 6 sampai jam berapa tadi? Begitu. Oke, Bapak. Ya, itu kalau kamu yang meneliti, kecuali kamu memakai tenaganya
enumerator, tapi sebelum kalau kamu pakai enumerator ya kamu latih dulu enumeratornya. Kamu uji dulu homogenitasnya. Ya, Iya, Bapak. itu. Apa namanya? Dekubitus pakai instrumen apa? Pakai instrumen kuesioner, Bapak. Kuesioner. Enggak, ini bentar, Bapak. Pengukuran resiko dekubitus. Ini gimana ini? Peneliti mau meneliti tapi tidak paham terhadap penelitiannya. Untuk Pak, mengukur dekubitus, saya menggunakan kuesioner dekubitus Norton Scale, Bapak. kenapa? Untuk mengukur tingkat dekubitus, saya menggunakan kuesioner dekubitus Norton Scale. Pakai Norton. Coba kamu cek Norton itu kuesioner atau bukan. Ya, coba kamu cek apa itu kuesioner. Ya, apa itu observasi. Ya, Iya, Bapak. oke. Kamu ngeceknya sejak kapan? Setiap akan melakukan intervensi, Bapak. Berarti setiap 2 jam kamu cek-cek itu. Enggak, Bapak. Sehari 1 kali. Setiap pagi. Oh, jelaskan. Kamu kalau bilang setiap akan melakukan, kamu intervensimu kan tiap 2 jam itu kan? Iya, Bapak. Kan perubahan posisi kan 2 jam katanya. Iya, Ya, setiap pagi berarti ya. Iya, Bapak. Itu sebetulnya penelitian itu sudah loh. Sudah banyak gitu loh. Apalagi itu kan intervensinya keperawatan itu. Iya. Harusnya kamu bandingkan itu. Maksud saya begini, siapa namanya yang Hajiha? Penelitianmu itu sudah ada. Saya yakin sudah ada. Apalagi itu masuk ke psiki. Perubahan posisi itu psiki. Masase itu psiki. Harapan saya itu kamu bandingkan. Iya, Bapak. Maksudnya kamu bandingkan, maksudnya ada kelompok kontrol di situ. Misalkan kelompok kontrolnya apa yang diberikan tindakan biasa, usual care. Itu ya. Iya, Bapak. Tolong juga protokolnya itu juga diperjelas kamu. Ya Mbak, yang ngajar kalau nggak diperjelas nanti tidak bisa lolos lolos uji etik ya. Iya, Bapak. Oke, saya kira itu dari saya, Bu Tuti. Bu Tuti, coba hubungi WA Mbak Najia, yang Najia. Iya, Bapak.
Gimana Mbak, Mbak Najia? Oh sudah. halo, ya Pak Han sudah ya? Sudah Bu, silakan Ibu Oh Tuti. iya, maaf ya Pak Handono. Sambil Banyak tak tamu ya Bu tinggal ya. ini. Iya, ini sambil ini nggak apa-apa. Mbak Najiha tadi sudah banyak masukan dari Ketua Penguji Pak Handono. Ini kan memang dari awal sudah beberapa kali ganti ini ya. Cuma Mbak Najiha kekeh untuk membandingkan dua perlakuan gitu ya. Penelitian eksperimen dengan satu perlakuan saja kan memang butuh ini, apalagi ini dua perlakuan. Jadi mohon untuk protokol dalam pengambilan. Satu perlakuan itu Bu. Oh itu satu perlakuan, bukan membandingkan Evaluate dengan ini eh posisi semipolar. Enggak, Bu. Awalnya kan membandingkan, cuma kan direvisi kembali dengan jenengan. Jadinya diganti efektivitas. Nggak ada perbandingan. Oh berarti gimana itu, Pahan? Judulnya bukan efektivitas Bu, pengaruh berarti. Itu dua intervensi itu apa namanya? Masase sama perubahan posisi itu. Pagi Oh, masase tiap 2 jam 2 jam perubahan posisi, kemudian mm-mm. sorenya masase satu satu Tapi enggak intervensi. masalah ya Pahan, kalau satu responden di intervensi 2 kali treatment gitu. Enggak, dadaan. Bukan satu responden di treatment 2 kali, Bu. Gimana? Jam 6 masase, setelah jam 6 posisi subinasi. Jam 8 Mika, jam 10 Miki gitu, Bu. Oh, satu Jam 12 Mika, rangkaian. iya satu rangkaian. Ya gitu Ya ya sudah. Najia ya. Saya juga nggak paham. Maksudnya dari awal kan berubah Iya. tuh, Bana Jiha maunya membandingkan dua ini. Udah tahu yang terakhir yang saya sisi yang mana saya nggak ini. Yang penting secara protokol ini nggak menyalahi kan, Pak Han. Masukannya apa Pak Han tadi? Maksudnya nggak menyalahi ini kan etik-etik penelitian gitu. Enggak, Bu. Cuma disuruh lebih ini Bu, di protokolnya lebih diperjelas kembali Bu, biar gak di ini sama tim uji etik. Oh iya, tentu nanti kalau sudah ujian proposal, revisi, kemudian nanti baru diuji ulang ke etik. Ya, nanti di etik itu akan diperdalam lagi untuk bagaimana protokol perlakuan pengambilan datanya gitu. Baik, saya sih catatannya sama ya dengan ketua penguji. Karena ini eksperimen, maka penekanannya adalah pada prosedurnya ya, prosedur pengambilan data dan terkait dengan etik penelitian. Untuk lain-lain di bab 1 itu bisa ditambahkan beberapa referensi yang spesifik kalau memang itu satu rangkaian apa tindakan miring kanan miring kiri dengan masase itu harus benar-benar dicari penelitian-penelitian sebelumnya karena kalau saya lihat itu kayaknya sendiri-sendiri ya, evaluate sendiri, ininya sendiri gitu. Nah, itu harus menggambarkan kalau memang satu rangkaian itu seperti apa gitu. Itu ditambahkan di bab 1. Kemudian jurnal-jurnal juga kalau bisa jurnal internasional itu beberapa kali saya tekankan untuk ditambahkan gitu ya, karena saya lihat itu belum ada. Baik, ini siap direvisi ya sebelum liburan, Mbak Najiha. Mungkin Jadi dari Pak Handono ada tambahan, Pak? Nggak ada Bu. Oke, kalau tidak ada, mungkin dicukupkan. Silakan dicatat, Mbak Najiha, dan segera direvisi. Saya akhiri. Terima kasih, Pak Handono. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Handono dan Bu Sri Astuti. Ya. Assalamualaikum.